Halo rekan-rekan, kembali lagi di channel 27 Garage Boyolali. Apa kabarnya? Saya doakan semoga semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kali ini spesial banget karena saya mau ajak rekan-rekan semuanya untuk mengetahui hal apa saja yang harus dilakukan ketika melakukan pengecekan unit mobil Ford Everest TDCi tahun 2007 seperti ini. Karena apa? Saya rasa rekan-rekan semuanya harus mengetahui sebelum melaksanakan pembelian terhadap unit mobil Ford Everest TDCi agar tidak salah membeli unit. Karena nanti apabila rekan-rekan salah membeli unit, itu akan berakibat fatal yang mana nanti akan mengeluarkan pengeluaran yang lebih karena salah memilih unit. Seperti itu. Oke, ketika pertama kali datang, kita akan langsung melihat mobil Ford Everest ini. Caranya yang pertama, yaitu rekan-rekan harus memastikan keseluruhan bodi mobil ini apakah masih lempeng atau tidak, atau pernah bekas tabrak. Nah, itu adalah indikator yang pertama. Jika ada bekas tabrak, tentunya itu akan membuat ada beberapa hal yang mana tidak semestinya. Coba kita kelilingi mobil ini terlebih dahulu untuk mengetahui mobil yang sehat seperti apa. Oke? Rekan-rekan, caranya mengetahui yaitu dengan cara menempelkan mata kita di salah satu ujung seperti ini. Nah, jika ada clear yang berbeda atau tekstur yang berbeda di catnya, itu ada indikasi bahwasanya mobil ini pernah bekas tabrak seperti itu. Nah, ini mobil, contoh mobil yang tidak bekas tabrak. Caranya melihat seperti itu. Nah, jika ada yang pernah terluka, itu akan seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ada perbedaan sedikit. Nah, nih teksturnya berbeda sedikit ya, teman-teman. Karena ini bekas pasti pernah disenggol motor atau apa. Jadi ini pasti pernah gitu. Jadi mudah sekali untuk mengetahuinya. Nah, mata kita harus berada di sudut-sudut seperti ini. Kita tempelkan mata kita di berbagai sudut. Oke, seperti ini. Oke. Overall aman ya, teman-teman. Di mobil ini overall aman. Oke, kita coba ke sebelah kanan. Apakah ada ciri bekas tabrak, bekas senggol atau yang lainnya? Oke, kita coba. Nah, ini pasti pernah kesenggol apa gitu, teman-teman. Teksturnya berbeda kan? Terlihat kan? Nah, oke. Ini mungkin karena waktu buka pintu ketatap kena tembok atau yang lainnya seperti itu. Oke, kita coba cek lagi. Oke. Di kap mesin apakah ada? Kita coba cek. Ini debu ya, teman-teman, bukan kok bekas tabrak ya, ini debu karena debunya tebal sekali. Oke, kita coba di atap. Nah, ini teman-teman harus pastikan juga di atap ini jangan sampai teman-teman beli mobil full dempul atau full sudah pernah di bekas guling atau bekas tertimpa pohon ya. Itu pasti berbeda banget bentukannya. Oke, ini aman semua ya, rekan-rekan bisa lihat. Setelah itu cara mengetahui di atap ini pernah ada perbaikan atau tidak, atau mobil ini biasanya ini. Nah, dari sisi sini, teman-teman. Kalau sini ini sudah bentukannya nggak karu-karuan, biasanya mobil ini biasanya pernah bekas tertimpa, guling atau yang sebagainya. Dan jangan sampai dibeli kalau yang sininya sudah rusak ya, teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat semuanya aman. Setelah memastikan bodi keseluruhan aman, yang kedua yaitu kita harus mengecek di bagian kolong. Karena mobil Ford Everest ini terkenal badak, jadi biasanya dipakai ada yang ditambang atau yang digunakan di site-site atau di proyek-proyek yang mana itu biasanya banyak lumpur. Jika tidak terawat pasti banyak karat. Kita coba cek terlebih dahulu ya terhadap mobil ini, gitu. Di sisi sopir kita cek dulu apakah ada yang bolong berkarat. Ini ada bekas tanah liat ya. Kotoran-kotoran, tapi ini bukan karat. Oke, masih oke, nggak ada yang karatan atau gimana-gimana ya. Biasanya mobil di Ford Everest ini yang banyak karatnya itu yang mobilnya jenisnya 4x4. Nah, kalau 4x4 tuh biasanya ada karatnya, teman-teman.
tinggal karatnya parah atau tidak. Ya, kita coba ke belakang. Nah, aman ya teman-teman, nggak ada yang bolong, nggak ada yang karatan. Gitu nggih. Setelah di kolong aman, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu membuka kap mesin. Nah, oke, kita buka dulu kap mesinnya. Seperti ini ya, kita buka dulu. Handle-nya kap mesin ada di sebelah sini. Jadi kita bisa buka seperti ini. Mudah saja membukanya. Setelah kap mesin terbuka, pastikan mesin belum pernah hidup atau belum dihidupkan. Jadi keadaan mesin masih dingin. Lalu kita buka dulu, tutup radiatornya ini. Kita pastikan bahwasannya radiator ini tidak ada keraknya. Oke. Dan kalau bisa isinya yaitu adalah coolant. Ini isinya coolant ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, kita coba buka yang sebelah sini. Dan masih ada airnya semuanya ya. Oke, kita bisa pastikan bahwasannya mobil ini aman karena ini sudah menggunakan coolant dan tidak ada kerak yang membandel. Oke, kita biarkan terlebih dahulu. Setelah tutup radiator ini kita buka, kita biarkan dulu seperti ini, tidak apa-apa. Selanjutnya yaitu kita harus pastikan bahwasannya akinya itu baru. Jika akinya ini sudah lama, maka perlu ada peremajaan atau penggantian aki, yang mana aki ini akan diganti setiap 5 tahun sekali. Jika bisa akinya baru, karena akan menghemat teman-teman untuk bisa menggunakan mobil ini siap pakai. Kita pastikan semua keseluruhan yang ada di mesin itu minimal seperti ini ya teman-teman. Oke. Biasanya yang tidak ada yaitu adalah cover dari mesin. Cover dari mesinnya ini biasanya nggak ada. Harganya ini 800.000 teman-teman. Kalau original 1,2 juta. Jadi pastikan benar-benar bahwasannya keadaan di ruang mesin seperti ini minimal ya. Oke, teman-teman lihat dulu dengan seksama. Oke, selanjutnya yaitu kita coba kontak atau kita coba hidupkan kendaraan ini. Pastikan ketika kontak mobil itu mudah dihidupkan. Contohnya seperti ini. Oke, mobil mudah dihidupkan. Kita pastikan buka tutup radiator. Air yang ada di radiator ini nggak merembul-merembul atau nggak naik-naik ke atas. Seperti ini contohnya teman-teman. Jika air ini sudah merembul-merembul ke atas atau naik ke atas, itu tandanya yaitu adalah silinder head sudah rusak. Jadi di silinder headnya itu sudah minta ganti. Oh iya, saya kelupaan. Kalau tadi kita engine on, habis itu susah ngik, itu ada tanda atau indikasi bahwasanya injektornya itu sudah lemah. Satu injektor itu harganya 2,5 juta. Jadi rekan-rekan harus pastikan kalau beli mobil Ford Everest itu engine-nya kontak gampang gitu ya ketika mesin dingin. Oke, selanjutnya yaitu kita akan buka ditutup oli ini. Oke ya, jangan sampai ngobos. Nah, kalau ngobos keluar asap putih yang banyak, olinya muncrat-muncrat banyak banget, habis itu ngobos putih, itu jangan diambil. Itu tandanya sudah ngobos. Tapi kalau masih seperti ini, masih wajar ya teman-teman. Kalau keluar asap putih yang merembul-merembul gitu, jangan diambil mobilnya, karena nanti jenengan harus turun mesin atau Anda harus turun mesin gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita buka dipsticknya, dipstick oli. Nah, kalau di dipstick oli ini nggak keluar asap putih gitu ya, itu tandanya aman, mobil ini siap pakai. Tapi kalau keluar asap putih, itu tandanya mobil sudah nggak aman dan nggak siap pakai. Oke, setelah kita tutup kap mesin, kita akan goyangkan roda atau goyangkan setir ke kanan atau ke kiri seperti ini. Ke salah satu dulu ya. Kita di sini akan melihat. Oke, sampai mentok dulu ya teman-teman. Seharusnya nggak boleh, nggak baik ini. Kalau mobil harusnya sambil jalan. Oke. Setelah itu kita goyangkan seperti ini untuk melihat inner fendernya. Nah, kalau inner fendernya ini jebol atau bolong di bagian sini atau mana saja di bagian dalam sini ada yang jebol, itu biasanya di sini numpuk kotoran atau numpuk pasir yang mana bisa menyebabkan karat. Nah, itu nanti karatnya itu ngumpul
ada di dalam sini teman-teman. Nah, ini karatnya biasanya ngumpul di dalam sini. Biasanya kalau situnya apa? Biasanya kalau inner fendernya sudah ada yang jebol, ini sudah nggak karu-karuan. Warnanya, bentuknya itu udah nggak karu-karuan karena banyak karatnya gitu. Selanjutnya adalah sisi dalam pintu. Nah, di sini ini teman-teman harus lihat dengan jeli, dengan benar-benar bahwasanya tulang-tulangannya ini nggak ada yang karatan atau nggak ada yang kropos ya teman-teman. Jika sudah kropos biasanya itu sampai mana-mana kroposnya. Jadi kalau sudah ada kropos di bagian tulang-tulangan seperti ini, lebih baik mundur daripada diambil. Di sini juga nggak kalah pentingnya ya teman-teman. Di sil-silnya ini teman-teman harus pastikan juga bahwa mobil ini nggak ada bekas repair. Jika ada bekas repair sebenarnya pun tidak masalah. Yang terpenting yaitu nggak ada kropos-kropos di bagian tulang-tulangan pintu seperti ini, karena kalau sudah banyak ininya kroposnya itu mobil sangat tidak nyaman dikendarai. Angin juga dari mana-mana itu terdengar. Kenapa saya membahas terkait dengan interior ini di akhir? Di yang pertama yaitu kita sudah mengecek di bagian kolong, karena kalau bagian kolong itu tidak ada karat, otomatis mobil ini bebas banjir. Kalau di bagian eksterior itu tidak ada bekas tabrak, otomatis di sini tidak akan pernah ada bekas tabrakan parah. Jadi kuncinya sebenarnya di 2 poin awal tadi teman-teman. Jika di bawah tadi tidak ada karat, otomatis di dalamnya free karat atau bebas karat gitu. Oke teman-teman, ini bisa teman-teman cek juga di bagian sini. Pasti tidak ada karat sama sekali karena sudah kita pastikan di bawah tadi tidak ada karat. Oke, setelah semua tadi kita pastikan aman, kita selanjutnya yaitu menggunakan scanner. Hal ini sangatlah penting ya teman-teman. Saya bisa katakan penting karena semua elektrikal yang ada di mobil Ford Everest mulai dari tahun 2007 itu sudah menggunakan ECU. Jadi elektrikalnya semuanya akan terbaca di scanner ini. Nah, jika teman-teman tidak punya scanner yang mahal, kita bisa pakai OBD2 seperti ini, nanti menggunakan aplikasi car scanner. Tapi apabila teman-teman ingin mengetahui lebih dalam, teman-teman bisa agak premium dikit menggunakan Tingdiak seperti ini. Nah, ini sudah bisa membaca keseluruhan. Oke, cara menggunakan scanner ini yaitu di sebelah sini ada soket nih. Ini ada soket, kita masukkan saja seperti ini. Pastikan sampai nyala hijau seperti ini ya. Nah, ini tandanya sudah scanner ini sudah terhubung dengan mobil. Tinggal kita konekkan dengan HP kita atau device kita, yaitu di Tingdiak. Oke, jadi tadi sudah di scan, sudah menghubungkan ke mobil. Karena ada nomor rangkanya, saya lewati terlebih dahulu karena itu sangat beresiko. Kita setelah itu klik hot report. Nah, oke. Jadi fault code-nya semuanya terbaca teman-teman. Ada apa aja yang kerusakan, yang abnormal apa saja itu terdeteksi. Nah, ini ada restraint control model, low battery voltage. Nah, tapi kalau ini tidak ada masalah sebenarnya ya teman-teman. Masih bisa kita inilah. Tapi kalau DTC-nya ini banyak sekali, lebih baik jangan diambil. Karena kalau DTC-nya banyak sekali, tentunya perawatan yang kita akan lakukan itu juga mengeluarkan uang yang banyak sekali juga. Seperti itu. Jadi tanpa di test drive pun kita bisa mengetahui. Tapi seharusnya juga kita harus test drive terlebih dahulu mobil ini. Karena bisa saja pemilik sebelumnya sudah menghapus DTC-DTC yang ada di sini gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi lebih baik di test drive juga, setelah itu baru di scan ulang. Scan sebelum dan scan setelah test drive gitu. Oke. Ini sudah dapat informasinya bahwasanya transmisi aman, semuanya aman. Jika semuanya aman, maka saya bisa pastikan bahwasanya mobil ini siap digunakan. Tapi ingat ya, kita sebelum test drive harus scan, setelah test drive harus scan. Karena apa? Karena pemilik sebelumnya bisa saja sudah menghapus terlebih dahulu DTC-DTC yang ada di mobilnya. Oke?
Selanjutnya kita masuk ke dalam mobil. Pastikan interiornya seperti ini, namun head unitnya ini sudah saya ganti. Jadi teman-teman harus pastikan dulu semua yang ada di mobil ini seperti ini, minimal seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat perlengkapannya apa saja. Setelah itu kita kontak on. Oke, kita kontak on. Kita putar setirnya lagi sesuai semula dulu. Nah, oke, sudah sesuai semula ya. Nah, di sini rekan-rekan coba sen kiri, sen kanan, semua peralatan yang ada di atau semua komponen yang ada di mobil ini pastikan semuanya berjalan dengan normal. Oke, ini penting juga ya, karena bisa saja teman-teman nggak mengecek hal ini, tiba-tiba hujan, wipernya nggak bisa hidup, kacau. Oke, semuanya sebenarnya saya juga menyarankan untuk mengecek di bagian plafon ini. Pastikan plafonnya ini bersih teman-teman, karena kalau plafonnya ini kotor, ada indikasi orang sebelumnya itu jorok pemakaiannya dan sangat tidak merawat mobilnya. Jadi indikasinya kalau plafonnya ini kotor, mobilnya bisa saja banyak diperlukan untuk perawatan gitu ya teman-teman. Oke rekan-rekan, sekian terlebih dahulu. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dan menonton video ini sampai habis. Jangan lupa beri like, komentar, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.